Kalau kita masih tidak bisa hadirinnya mendahulukan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, ketahuilah hadirin bahwa kita ini masih dalam kelompok fasikin. Karena ujung ayat itu Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Walaupun hadirinnya kening kita sudah hitam karena banyak sujud, tasbih sudah banyak putus karena saking banyak yang dipakai, Quran sudah koyak saking banyaknya dibaca hadirin. Tapi bila datang panggilan Allah, kita tidak mendahulukan panggilan Allah daripada urusan keluarga kita, urusan rumah tangga kita, perdagangan kita, kita masih disebut Allah orang fasik. Melalui usaha dakwah ini hadirin, kita mau dikembalikan kecintaan kita hadirin sebagaimana kecintaan sahabat-sahabat dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin sekalian jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di samping menciptakan benda, sekaligus juga Allah menciptakan sifat kepada benda tersebut. Bagaimana Allah menciptakan air, bentuknya ada, zatnya ada, sifatnya juga ada. Allah Subhanahu wa taala menciptakan api, zatnya ada, bentuknya ada, dan sifatnya juga ada. Jadi semua benda ini hadirin Allah ciptakan, ada zatnya, ada sifatnya. Demikian juga hadirin manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini hadirin ada zatnya, ada bentuknya, juga ada sifatnya. Dan kepada manusia ini Allah berikan sifat yang lebih banyak dibandingkan dengan sifat yang Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Kalau air itu hadirin sifatnya dingin, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Api sifatnya panas. Benda-benda seperti ini sifatnya sedikit aja. Tapi manusia ini hadirin Allah ciptakan hadirin dengan bentuk dan sifat yang banyak. Manusia itu hadirin ada sifatnya pemarah, ada yang pemaaf, ada sifat manusia hadirin pendendam, ada juga hadirin sifat manusia itu kasar, lembut, macam-macam. Termasuk hadirin sekalian salah satu sifat yang Allah berikan kepada manusia ini adalah sifat mencintai, mahabbah, cinta. Dan sifat cinta ini sebenarnya hadirin bukan hanya kepada manusia Allah berikan,
termasuk juga kepada hewan-hewanan. Karena sifat mahabbah hadirin ya, karena sifat cinta, maka seekor singa yang buas dia tidak akan memangsa anaknya sendiri. Karena Allah berikan sifat mahabbah kepada induk singa kepada anaknya. Kalau seandainya Allah tidak memberikan hadirin sifat mahabbah kepada induk singa, maka anak singa akan dimakannya. Dan kalau seandainya itu terjadi hadirin ya, maka singa akan habis. Kalau anaknya lahir dimakan oleh induknya, anaknya lahir dimakan oleh induknya, akhirnya singa akan habis. Termasuk binatang-binatang buas yang lainnya. Kita juga hadirin ya, manusia hadirin ya, Allah berikan kepada kita sifat mahabbah, sifat cinta, sayang. Kepada apa hadirin ya? Kita cinta kepada orang tua kita, ayah ibu kita. Kita cinta kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Kita cinta hadirin juga kepada rumah kita. Kita cinta kepada kendaraan kita. Kita cinta kepada uang kita. Kita cinta kepada kebun kita. Karena ada rasa cinta ini hadirin, maka akhirnya kita menjaga barang-barang itu hadirin. Coba bayangkan hadirin kalau seorang bapak tercabut rasa cinta sayangnya kepada istri dan anak-anaknya, maka akan terjadi keributan dalam rumah tangganya. Begitu juga hadirinnya kalau seorang ibu hilang rasa cinta kepada suaminya, kepada anak-anaknya, maka keluarganya akan berantakan. Kalau anak hadirinnya hilang rasa cinta kepada orang tuanya, maka anak akan menjadi durhaka. Kalau kita hadirinnya nggak cinta hadirinnya kepada rumah kita, maka rumah kita akan biarkan begitu saja kotor, lawa-lawa, rumput tinggi. Kita nggak peduli hadirin. Mobil juga kalau kita nggak cinta hadirinnya, maka mobil itu akan kotor, berdebu, berlumpur. Kita nggak peduli hadirin. Tapi karena cinta hadirinnya, akhirnya kita bersihkan, kita lap, kasih wangi-wangian. Jadi rasa cinta ini hadirinnya itu akan mendatangkan kebaikan. Kalau ada rasa cinta akan datang kebaikan. Tetapi hadirin sekalian, yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya hadirin, rasa cinta kita itu hadirin bukan hanya kepada istri, kepada anak, kepada rumah, kepada kendaraan. Kita boleh cinta kepada semua itu hadirin. Tetapi cinta kita yang paling tinggi, yang paling pertama hadirin adalah kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada benda lain hadirin. Kepada umat akhir zaman ini hadirin, 3 kecintaan yang tidak boleh dikalahkan oleh cinta kepada apapun, yaitu kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada khurud fisabilillah, keluar di jalan Allah. 3 kecintaan ini hadirin tidak boleh dikalahkan oleh kecintaan kepada apapun. Dalam surah At-Taubah Allah jelaskan hadirin, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum, hingga akhir ayat. Kita dibolehkan hadirin mencintai 8 perkara itu hadirin. Tetapi kecintaan kita kepada 8 perkara itu tidak boleh kalah, tidak boleh mengalahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Hadirin sekalian, hadirin kita mencintai seseorang itu hadirin apa hadirin alasannya hadirin? Apa sebabnya kita mencintai seseorang? Kalau bentuknya orang itu, kalau kita mencintai wanita hadirin mungkin karena cantiknya, ya. Kita mencintai rumah kita karena rumah kita cantik. Kita mencintai mobil kita karena masih baru, masih cantik. Kalau sudah lama kurang cintanya. Rumah kalau sudah lama kita kurang cintanya. Istri kalau sudah lama juga berkurang cintanya hadirin.
Jadi dicintai itu kenapa? Karena kecantikannya. Ketahuilah hadirin sekalian, tidak ada zat yang lebih cantik, lebih indah melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kalau alasan cinta kita itu karena kecantikan. Kalau seandainya dikumpulkan seluruh kecantikan yang ada di dunia ini, apakah itu kecantikan gunung-gunung, kecantikan pantai-pantai, lautan, keindahan pemandangan-pemandangan duniawi ini hadirin, air terjun, pulau-pulau di tengah lautan, keindahan alam di bawah lautan, karang-karang, ikan yang berwarna-warni, ditambah dengan seluruh kecantikan wanita-wanita, kecantikan rumah, semua kecantikan makhluk yang ada di dunia ini hadirin, bila dikumpulkan menjadi satu, ditambah dengan semua kecantikan dalam surga, bahkan cantiknya bidadari, cantiknya istana dalam surga, cantiknya pohon-pohon dalam surga, kecantikan sungai-sungai dalam surga. Kalau semua dikumpulkan menjadi satu hadirin ya, maka hadirin sekalian, kecantikan makhluk yang dikumpulkan jadi satu ini hadirin ya, bila dibandingkan dengan kecantikan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka kecantikan makhluk ini hadirin ya, hanya seperti setetes air berbanding dengan lautan samudra kecantikan wajah Allah. Yang kita nggak bisa bayangkan hadirin ya, betapa indahnya, betapa cantiknya wajah Allah. Sedangkan kecantikan makhluknya hadirin ya, bisa melalaikan kita. Nabi Yusuf alaihissalam dikatakan hadirinnya sebagai nabi yang paling tampan. Tapi sebenarnya bukan beliau paling tampan hadirin. Yang paling tampan itu siapa hadirin? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makhluk yang paling sempurna. Wasimul Qasim, salah satu gelar beliau hadirin. Apa Wasimul Qasim? Wasim itu apa hadirin ya? Semakin dilihat, semakin cinta kepada beliau. Itu Rasulullah itu Pak. Kalau orang melihat beliau sekali suka, lihat sekali lagi tambah suka, lihat sekali lagi tambah suka. Semakin sering melihat, semakin suka. Kalau kita ini hadirinnya, orang sekali kita suka, 2 kali kurang sukanya, 3 kali udah pala, ya kan? 4-5 kali mau dipijaknya kita hadirin. Udah kenal dia dengan sifat kita hadirinnya. Mula-mulanya paten kawannya, lama-lama ketahuan. Tapi Nabi nggak begitu hadirinnya. Nabi itu hadirinnya bukan cuma wajahnya hadirinnya, seluruh tubuhnya, akhlaknya, perkataannya, perbuatannya. Semakin orang kenal kepada beliau, semakin cinta. Itu makhluk hadirinnya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah pertemukan kita dengan Allah di akhirat hadirin. Orang yang kufur kepada Allah tidak akan pernah melihat wajah Allah. Karena tempat melihat wajah Allah hanya dalam surga saja. Dan yang boleh masuk surga hanya orang beriman saja hadirin. Jadi Nabi hadirinnya semakin dilihat semakin cinta. Wasim, Qasim itu benar. Qasim itu hadirinnya kecantikan Rasulullah, keindahan Rasulullah rata hadirin. Maksud rata itu hadirin. Kalau kita lihat wajahnya kita suka, lihat tangannya kita suka, lihat jempol kakinya pun kita suka hadirin. Lihat rambutnya kita suka. Seluruh tubuh Nabi itu hadirinnya indah dilihat. Kalau manusianya ada orang hadirinnya, kalau kita tengok mukanya cantik, begitu turun ke badannya gondut, hilang selera orang jadinya kan. Memang cantik tapi gondut rupanya. Baru segini nampak, kita tengok ke bawah parah. Ada yang badannya cantik hadirinnya, tengok mukanya memuntah awak itu.
Tapi Nabi hadir mulia, seluruh anggota tubuhnya hadir mulia, sampai kepada rambutnya, janggutnya hadir mulia. Makanya sahabat tuh berebut hadir mulia. Kalau ada janggut Nabi jatuh, berebut sahabat. Rambutnya berebut. Bukan hanya kepada rambutnya hadir mulia, ludahnya saja hadir mulia, sahabat berebut hadir mulia. Jadi sebenarnya hadir mulia bukan Nabi Yusuf itu, manusia paling tampan di muka bumi. Tapi Nabi Yusuf saja hadir mulia, ketampanannya hadir mulia bisa menyebabkan wanita-wanita tidak terasa mereka memotong, mengiris-iris tangan mereka karena terpana melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Ulama mengatakan hadir mulia, Nabi Yusuf itu ketampanannya mendatangkan fitnah, mendatangkan nafsu bagi wanita. Tapi Rasulullah hadir mulia, ketampanannya tidak mendatangkan fitnah, tapi mendatangkan mahabbah. Sehingga bukan cuma wanita hadir mulia, laki-laki pun jatuh cinta kepada Rasulullah. Tapi bukan nafsu hadir mulia, bukan cintanya nafsu, mahabbah, kecintaan yang kita nggak bisa bayangkan hadir mulia. Itu baru Rasulullah hadir mulia, yang jasadnya hadir mulia Allah yang menciptakan, yang ketampanannya Allah yang memberikan, kebagusan akhlaknya Allah yang memberikan. Bagaimana dengan Allah yang menciptakannya hadir mulia? Jadi kalau kita hadir mulia cinta kepada seseorang karena kecantikannya hadir mulia, Allah adalah zat yang maha cantik, yang lebih layak untuk kita cintai hadir mulia. Rasulullah adalah orang yang paling tampan, paling indah, yang paling layak untuk kita cintai sebagai makhluk Allah. Ada juga hadimnya orang jatuh cinta hadimnya bukan karena wajahnya. Wajahnya biasa aja, tapi suaranya merdu. Ya. Ada orang penyanyi-penyanyi itu mukanya macam hantu, tapi istrinya cantik hadimnya. Karena istrinya itu jatuh cinta bukan melihat wajahnya, tapi mendengar suaranya. Karena mendengar suara. Itu di Amerika sana, di Eropa harimnya. Banyak itu laki-laki negro karena suaranya merdu, istrinya bule. Suaminya hitam kelam harimnya. Tapi dapat istri yang bule. Bukan cinta harimnya karena bentuk tubuhnya, karena suaranya. Ketahuilah hadimnya bahwasanya suara yang paling merdu hadimnya adalah suaranya Allah. Nabi Daud saja hadimnya kalau beliau membaca kitab Zaburnya, maka burung-burung yang terbang akan hinggap, berhenti terbang, hinggap sebentar untuk mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Angin yang berhembus berhenti berhembus hadimnya. Air yang mengalir berhenti mengalir. Kalau mendengar suara Nabi Daud, makhluk-makhluk seperti burung, seperti air, seperti angin berhenti. Apalagi manusia. Karena begitu merdunya suaranya. Tapi itu nggak ada apa-apanya harimnya bila dibandingkan dengan merdunya suara Allah. Dengan hari mulia suara-suara ini kalau dikumpulkan semuanya juga hari mulia, yang merdu-merdu itu nggak ada apa-apanya dengan suara Allah hari mulia. Nanti dalam surga, Pak, di dalam surga nanti kita akan dihibur oleh bidadari. Di dunia ini hari mulia kita dilarang mendengar musik-musik, nyanyian-nyanyian yang melalaikan. Nanti dalam surga hari mulia, bagi orang yang menahan dirinya untuk tidak mendengar musik nyanyian yang melalaikan, Allah akan hibur dia hadimnya dengan musik dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bidadari. Di dalam surga nanti hadimnya, ketika kita duduk hadimnya, kita kasih kode aja hadimnya, kita minta hiburan, maka bidadari akan menyanyi. Begitu bidadari hadimnya menarik nafas, mau menyanyi, menarik nafas, Allah hembuskan angin menerpa dedaunan dan benda-benda yang ada dalam surga.
Sehingga hadimnya terpaan angin itu menyebabkan daun-daun bergesekan, dan gesekan-gesekan daun dalam surga itu hadimnya menghasilkan suara seperti musik orkestra. Dan bidadari pun hadimnya menyanyi. Satu orang penyanyi hadimnya di Pakistan namanya Junaid Jamshid, penyanyi terkenal di Malaysia, di Pakistan, yang akhirnya beliau menjadi ahbab. Keluar 4 bulan, keluar 40 hari nggak nyanyi lagi. Namanya Junaid Jamshid. Beliau pernah cerita kepada Maulana Tariq Jamil. Maulana Tariq Jamil cerita ke kami. Waktu saya di Bangladesh, duduk dengan beliau di satu kamar, beliau cerita. Apa ceritanya hadimnya? Kata Junaid Jamshid ini, kata beliau, lagu, musik itu di dunia ini, itu paling lama itu yang enak itu 6 menit. Lagu itu 6 menit. Rata-rata lagu 3 menit. Kalau lewat dari 6 menit orang sudah bosan dengar lagunya. Lagu itu pendek-pendek, 3 menit, 2 menit setengah, 3 menit setengah paling banyak. Paling lama lagi 6 menit. Lewat dari 6 menit gak ada lagu yang terkenal, yang disukai orang di dunia ini yang lebih dari 6 menit. Gak ada. Itu kata beliau sebagai penyanyi. Maka Maulana Tariq Jamil mengatakan, lagu di dunia ini yang paling enak cuma 6 menit, tapi nanti hari mulia bidadari hari mulia menyanyi satu lagu untuk kita hari mulia 70 tahun hari. Lihat orang di dunia hari mulia kalau mendengar musik, mendengar lagu hari mulia, musiknya indah, lagunya, kata-katanya menyentuh. Kalau lagunya hadimnya lagu romantis, dia pun melayang-layang. Kalau lagunya hadimnya musiknya kuat, juga pun joget-joget jadi hadimnya. Nanti pun kita begitu hadimnya. Bidadari akan menyanyikan lagu hadimnya. Kalau lagu senang, 70 tahun kita senang terus hadimnya. Masya Allah. Kalau lagunya romantis, kita pun menghayal 70 tahun, gak terasa hadimnya. Udah 70 tahun rupanya gini-gini aja kepala kita. Tapi hadimnya suara bidadari yang begitu merdu pun hadimnya tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan suara Allah yang maha merdu. Jadi kita mencintai makhluk ini karena apanya? Karena wajahnya Allah yang paling cantik, karena suaranya Allah yang paling merdu. Oh, ada juga orang dicintai karena kekayaannya. Kan ada orang mau kawin sama duda tua, sudahlah duda tua lagi. Menikah sama anak gadis umur 17 tahun. Katanya jatuh cinta, tai kucing jatuh cinta. 17 tahun sama orang duda tua umur 60 tahun. Coba cek dudanya itu kaya apa miskin? Kalau duda miskin tak ada yang mau hadirnya. Jangankan anak gadis 17-18 tahun, janda tua pun tak sor hadirnya. Tapi karena duda tua ini hadirnya kaya raya, yang 17 tahun jadi mau jatuh cinta karena kekayaannya. Padahal hadirnya zat yang maha kaya siapa hadirnya? Allah. Kenapa kita nggak jatuh cinta kepada Allah yang maha kaya hadirnya? Pemilik segala-galanya. Apa alasan kita jatuh cinta kepada selain Allah? Cantik, Allah maha cantik. Merdu, Allah maha merdu. Kaya, Allah maha kaya. Baik, Allah maha baik hadirnya. Betapa baiknya Allah kepada kita hari ini. Dari mulai kita lahir dijaga oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberikan ilmu oleh Allah, diberikan kekuatan, kesehatan. Bisa ini, bisa itu. Dulu nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa. Sekarang udah bisa begini, sudah bisa begitu, udah punya ini, udah punya itu. Berapa banyak harinya, berapa kali kita buat kesalahan, tapi masih aman aja kita hidup ini harinya. Coba
Coba hari ini kalau Allah tidak maha baik, maha pengasih, maha penyayang, sudah lama kita ini hancur hari ini. Kita buat dosa, taubat ecek-ecek, habis itu buat lagi yang sama lagi, buat lagi. Walaupun hari mulia kita sering lupa kepada Allah, tapi Allah tidak pernah melupakan kita. Walaupun hari mulia kita tidak mentaati perintah Allah, masih juga Allah memberikan permintaan melalui doa-doa kita hari ini. Betapa baiknya Allah kepada kita hari ini. Kadang-kadang kita hari ini jalan naik kereta, tiba-tiba hari ini ada binatang lewat mata kita. Dengan seketika hari ini mata kita tutup. Siapa yang menggerakkan mata itu menutup hari ini? Allah. Coba kalau Allah buka mata kita nggak bisa ditutup, masuk binatang untuk ke mata kita. Sering hari ini kita mengalami naik kereta, naik mobil hari ini, kita nggak nengok ke kiri, tiba-tiba aja sup lewat mobilan, nggak kena hari ini. Siapa yang jaga itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita ini hari ini, hidung kita, mulut kita terbuka 24 jam hari ini. Banyak binatang-binatang yang Allah ciptakan yang suka bersembunyi di balik lubang-lubang, tapi kok nggak mau orang itu masuk ke lubang-lubang ini hari ini. Coba kalau hari ini semut, hari ini binatang-binatang lain hobinya masuk ke lubang hidung kita, mampus kita hari ini. Terlepas itu hidung aja kita kemana-mana. Betapa baiknya Allah kepada kita hari ini. Nggak minta Allah kasih. Ulama kita mengatakan hari ini, kalau seandainya Allah hanya memberi kepada kita atas apa yang kita minta, kalau kita nggak minta, nggak Allah kasih, maka hidup kita ini akan jadi susah, Pak. Terpaksa tiap hari harus minta. Coba Bapak sekalian, kalau pagi hari ini kita minta dibangunkan dulu, baru dibangunkan Allah. Cuman itu, kita pun tidur, cuman minta dibangunkan. Orang kau nggak minta kata Allah, tidurlah terus. Kita sudah bangun hari ini, adakah kita meminta kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah pagi ini aku sudah bangun, maka satu hari ini Allah aku minta mataku agar sehat bisa melihat, telingaku bisa mendengar, tanganku bisa bergerak, bisa memegang, kakiku bisa berjalan, mulutku ini lidahnya bisa merasa, gigiku bisa menggigit, jantungku ini bisa berdegup, darahku mengalir. Apa nggak capek kita, Pak? Tiap hari mesti minta. Kalau lupa kita, diberhentikan Allah. Mata nggak bisa melihat. Waduh, lupa pula tadi pagi aku minta. Akhirnya satu hari buta kita. Jadi susah kita hari ini. Tapi Allah berikan itu semua hari ini tanpa kita meminta hari ini. Adakah zat yang lebih baik kepada kita melebihi Allah hari ini? Gak ada. Jadi apa Pak alasan kita mencintai selain Allah itu? Apa alasannya? Apa alasannya? Sebenarnya gak ada alasan. Cuma karena kebodohan kita hari ini, karena kejahilan kita hari ini, sehingga kita mencintai sesuatu selain dari Allah SWT. Gara-gara bapak kita hari ini, kita tinggalkan perintah Allah. Gara-gara anak-anak kita tinggalkan perintah Allah. Gara-gara istri, tinggal perintah Allah. Gara-gara saudara, tinggal perintah Allah. Gara-gara kebun kita, perdagangan kita, karena rumah kita, tinggal perintah Allah. Kenapa Bapak buat begini? Ini demi anakku, Pak. Boleh hari ini kita cinta kepada anak kita hari ini. Tetapi kalau gara-gara cinta kepada anak akhirnya kita melanggar perintah Allah, itu artinya kita lebih mencintai anak daripada Allah. Kita akan membinasakan diri kita sendiri hari ini. Tapi sahabat-sahabat hari ini mereka telah tunjukkan kepada Allah. Sahabat adalah orang yang berhasil. Mereka menunjukkan kepada Allah dan Rasulnya kalau mereka mencintai Allah,
mencintai Rasulullah, mencintai jihad fisabilillah lebih dari apapun. Ya. Bapak, kita cinta kepada bapak kita, tapi sahabat hadimnya mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintai engkau lebih dari segala-galanya. Maka Nabi mengatakan, adakah engkau siap membuktikan kecintaanmu itu? Siap ya Rasulullah. Kalau begitu, nih dikasih pedang sama Rasulullah. Ini pegang pedang ini, langsung diambil. Apa perintah ya Rasulullah? Bunuh bapakmu. Langsung harinya dia balik badan, lari menuju rumahnya, membunuh bapaknya. Balik badan lari dia mau ke rumahnya. Akhirnya dipanggil sama Rasulullah. Ada apa ya Rasulullah? Sini. Islam ini tidak menyuruh anak membunuh bapaknya. Itu cuman ujian saja. Kau lulus, kata Nabi. Begitu hari ini. Kalau sudah perintah Nabi hari ini, membunuh bapak pun hari ini dibunuhnya hari ini. Anak. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, anak. Dalam peperangan Badar hari ini, Abdurrahman bin Abu Bakar waktu itu belum Islam. Abu Bakar sudah Islam, tapi anaknya Abdurrahman bin Abu Bakar masih kafir waktu itu. Setelah hari mulia selesai perang Badar, tidak berapa lama anaknya Abdurrahman itu masuk Islam. Maka dia mengatakan kepada ayahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai ayahku, wahai Abu Bakar, di dalam peperangan Badar sebenarnya aku ini punya kesempatan untuk membunuhmu, tapi karena kau ayahku, nggak jadi kubunuh, kejar orang lain. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan apa sebagai balasannya? Beliau mengatakan, wahai anakku Abdurrahman, kalau dalam perang Badar kemarin aku menemukan engkau, kubunuh kau. Kalau kita jumpa di peperangan Badar karena kau kafir waktu itu dan di dalam peperangan, maka kau kubunuh, kata Abu Bakar. Dari sahabat itu akhirnya cinta mereka itu hanya kepada Allah, perintah Allah, kepada Rasulullah, kepada perintah Rasulullah, kepada jihad fisabilillah. Mengalahkan kepada cinta apapun. Bukan gak cinta hari ini. Siapa bapak yang gak cinta kepada anak? Darah dagingnya sendiri. Tapi kalau bertabrakan dengan kecintaan kepada Allah Rasul dan jihad fisabilillah, maka kecintaan kepada anak dikalahkan hari ini. Seperti Nabi Ibrahim juga hari ini, ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail, kan berat itu hari ini. Tapi karena itu perintah hari ini, maka beliau tunaikan. Saudara, kita cinta sama saudara kita hari ini, memang harus cinta. Tetapi kalau saudara hari ini bertentangan dengan hukum Allah, dengan perintah Allah, maka hadir mulia kita dahulukan perintah Allah. Setelah peperangan Badar, ada perang Badar atau perang Uhud. Tawanan perang hadir mulia tertangkap. Maka Nabi memusyawarahkan, ini tawanan perang ini kita apai. Abu Bakar mengusulkan, ya Rasulullah, di antara mereka-mereka ini ada orang-orang yang bisa baca tulis. Maka kita gunakan mereka untuk ngajari sahabat-sahabat yang lain. Karena sahabat Nabi itu Pak umumnya nggak tahu baca, nggak tahu tulis, ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Maulana Sayyid Ahmad Khan rahmatullah alaih mengatakan 90% sahabat Nabi nggak pandai baca, nggak pandai tulis. Kalau urusan baca tulis lebih pandai kita daripada sahabat. Maka Abu Bakar mengusulkan agar sahabat diajari. Oleh tawanan perang
yang bisa baca tulis. Sahabat yang lain mengusulkan yang tidak bisa mengajar, maka kita minta keluarganya untuk menebus. Tetapi hadisnya begitu usulan ditanyakan kepada Umar bin Khattab, apa usulannya hadisnya? Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, aku usul semua tawanan perang ini kita penggal lehernya, dan yang memenggalnya adalah saudaranya sendiri. Kalau di antara tawanan perang ini ada dari keluargaku, saudaraku, aku yang memenggalnya. Kalau itu dari keluarga Abu Bakar, saudara Abu Bakar yang memenggalnya. Kalau dari saudara Ali bin Abi Thalib, kalau dari keluarga dia yang memenggalnya. Itu usulan Umar bin Khattab hari ini. Tetapi Nabi hari beliau waktu itu hari ini tidak menerima usulan Umar bin Khattab, menerima usulan Abu Bakar. Tidak berapa lama hadirin sekalian, tiba-tiba Nabi hari beliau terlihat dalam keadaan sedih, menangis. Abu Bakar pun datang menanyakan kepada Rasulullah, ada apa ya Rasulullah? Sahabat yang lain juga datang. Maka Rasulullah mengatakan, lihatlah pohon-pohon kurma itu, pucuk-pucuk kurma hadimnya sudah hangus terbakar. Kenapa ya Rasulullah? Karena kita salah mengambil keputusan. Allah lebih suka kepada usulan Umar daripada apa yang kita putuskan. Tetapi karena kita dalam musyawarah, ini Pak keberkahan musyawarah, karena keputusan itu diambil dari musyawarah, maka Allah menangguhkan bala turun ke kota Madinah hanya sampai kepada pucuk kurma saja. Maka Bapak sekalian, ini pelajaran bagi kita dalam usaha dakwah hari ini ya. Kalau sudah keputusan musyawarah hari ini, ya, walaupun keputusan itu salah hari ini ya, walaupun salah, ada kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusan itu enggak selamanya benar, Pak. Sedangkan Nabi saja hari mulia bisa salah mengambil keputusan, dan itu pasti Allah yang menentukan begitu hari mulia, untuk menjadi pelajaran bagi kita. Apalagi amir-amir kita, MP-MP kita yang lembek-lembek ini hari mulia. Kalau mereka salah mengambil keputusan itu wajar. Tetapi hadirin sekalian, apa yang telah menjadi keputusan musyawarah kita taati. Kalaupun itu salah, ada kemaafan dari Allah dan akan ada islah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan ada perbaikan dari Allah. Jadi sahabat itu begitu hari ini. Mereka kalau sudah untuk agama, kalau disuruh bunuh keluarga, mereka kan bunuh keluarganya. Gak peduli. Istri, Masya Allah, kita gara-gara istri hari ini banyak nggak jadi keluar ya kan? Gara-gara istri nggak jadi keluar, padahal istri tadi sudah peot. Tapi sahabat Nabi hari mulia mau menikah, Miqdad al-Aswad radhiyallahu anhu, lajang tua, lama sudah tak kawin-kawin. Kenapa? Orangnya aswad, hitam orangnya. Pengangguran pula. Sudahlah hitam, pengangguran pula. Cukuplah penderitaan itu sudah. Sehingga nggak ada orang yang tertarik hari ini untuk memberikan anaknya kepada beliau. Sehingga Nabi mengatakan, wahai Miqdad, apakah engkau nggak terpikir ingin menikah? Ya mau kali lah Rasulullah. Cuman siapalah yang mau memberikan anaknya kepadaku? Maka Nabi mengatakan, kamu pergi ke rumah fulan, lamar anak gadisnya menjadi istrimu, bilang aku yang suruh. Singkat cerita hadimnya, dia pun melamar. Ternyata hadimnya, wanita yang dia lamar itu wanita yang begitu cantik jelita dan masih muda. Akhirnya diterima, walaupun orang tuanya awalnya nggak terima. Tapi karena ini dari Nabi,
Maka diterima. Ketika Mikdad sudah membeli hadirin mulia mahar untuk pernikahan, baju pernikahan, semua perlengkapan pernikahan sudah dibeli hadirin, tinggal ngantar ke rumah calon istri. Tetapi di tengah perjalanan hadirin mulia terdengar panggilan dari Rasulullah untuk keluar di jalan Allah. Apa yang terjadi hadirin mulia? Mendengar panggilan itu hadirin mulia, langsung Mikdad balik kembali hadirin mulia, putar balik kembali ke toko tadi, pulangkan semua barang-barang. Dalam Islam Bapak sekalian, kalau kita sebagai pedagang, ada orang membeli barang kita, setelah dia beli kemudian dia datang lagi mengembalikan, kita disunnahkan untuk menerimanya hadirin mulia. Nabi mengatakan pedagang yang menjual barang dagangannya dan dibeli oleh seseorang, kemudian setelah itu orang itu mengembalikan lagi dan dia terima dengan ikhlas, maka kepada pedagang itu Allah akan bangunkan satu istana dalam surga. Tapi hari ini toko orang Islam pun ditulis, barang yang telah dibeli tidak boleh dikembalikan. Orang Islam pun tak mau lagi istana dalam surga hari ini. Cuman gara-gara barang kecil aja. Maka Mikdad akhirnya dia pulangkan. Orang itu pun terima, uang dikembalikan, pindah toko ke tempat penjualan alat-alat perang. Nikah ditangguhkan hari ini. Padahal itu wanita cantik, tangguh, gak terkesan dengan istri. Sahabiah gak terkesan dengan suami. Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu anha ketika hijrah ke Habsah, malang hadirin mulia, dia dapat musibah, suaminya tertarik dengan kehidupan orang-orang Nasrani di sana dan akhirnya masuk Nasrani, murtad. Setelah murtad, maka dia datangi istrinya Ummu Habibah. Dia mengatakan, wahai istriku, ketahuilah bahwasanya aku telah berpindah agama kepada agama Nasrani. Maka kau sebagai istriku kuajak untuk ikut masuk ke agama Nasrani. Kalau kau tidak mau ikut, maka aku tidak mau menanggung keperluan hidupmu. Tidak ada lagi makanan untukmu, tidak ada lagi rumah untukmu. Wanita hadirin mulia di tempat hijrah, di tempat pengungsian, di negeri orang, nggak punya saudara, yang ada cuma suami, tapi suami ngancam, pilih Islam atau pilih suami. Apa jawaban Ummu Habibah hadirin mulia? Wahai suamiku, patut tadi malam aku bermimpi, kulihat wajahmu seperti babi. Rupanya kau sudah keluar dari Islam. Dan wahai suamiku, jangankan kau ceraikan aku, kau tidak memberikan makanan, pakaian, rumah kepadaku. Jangankan cuma kau ceraikan, mati pun kau, Allah yang maha hidup akan tetap menjaga aku, mencukupkan segala keperluanku. Itu Pak, perempuan pun jago Pak dulu. Kalah kita sama perempuan hari ini. Kita baru diancam sama istri kita. Cobalah Bang Pigi, langsung tak jadi Pigi kita. Coba kalau kita berani dibilang istri kita, cobalah Bang Pigi, Pigi kau situ. Kalau kita berani Pak, dia takut. Maaf Pak, istri ini Pak, wanita ini kurang lebih kadang-kadang sifatnya seperti anjing. Anjing itu Pak, kalau kita takut, digonggongnya kita, dikejarnya kita. Coba kalau kita berani, gonggong juga, tapi mundur pelan-pelan dia. Mundur dia pelan-pelan. Apalagi kalau bawa kayu kita hari ini, lari dia hari ini. Tapi sialnya hari ini kita pula yang takut sama anjing. Habis ini kejar-kejar anjing kita dulu.
Terkencing-kencing kita lari kejar anjing. Istri kita hari mulia kadang-kadang begitu sifatnya, bukan bentuknya Pak ya. Kadang-kadang sifatnya begitu sebagai ujian Allah buat kepada kita. Kadang aneh perempuan ini Pak memang. Dulu waktu suaminya masih mabuk, masih berzina, berjudi, masih preman, diam aja dia macam kunyuk, nggak berani ngelawan. Begitu suaminya sudah ke masjid, sudah jenggotan, berani pula dia melawan sekarang hari ini. Kan? Dulu nggak berani melawan, dulu masih preman suaminya. Begitu suaminya jadi orang baik, berani dia melawan. Sialnya yang tadi pemberani berubah pula jadi penakut hari ini. Dulu sama siapapun berani main hari ini. Sekarang sama istri pun takut diancam. Pokoknya kalau keluar abang aku pun keluar. Pergi aku ninggalkan rumah. Udah oke. Sami'na wa ta'na. Tukar amir kita di rumah Pak. Tukar amir kita hari ini. Di sahabat hari ini istri suami. Kalau harus milih antara Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah dengan suami dengan istri, mereka akan pilih Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Itu sahabat. Kita hari ini cinta kepada rumah kita, kebun kita, wajar hari ini. Tapi kalau diminta untuk dikorbankan hari ini ya, untuk Allah dan Rasulnya, untuk fisabilillah, kita siap korbankan. Seorang sahabat bernama Abu Dahda radhiyallahu anhu. Dia punya kebun. Yang di kebunnya itu hari ini berdiri 600 pohon kurma. Kalau sawit berapa hektar itu Pak? 5 hektar. Kurang lebih 5 hektar. 120 batang. Kata tukang sawit hari ini 1 hektar itu 120 pokok. Jadi kalau 600 itu kurang lebih 5 hektar. Berapa kira-kira Pak 5 hektar harga sawit yang udah buah hari ini? Jadi hari ini Abu Dahda ini punya kebun kurma. Yang di kebun itu hari ini ada 600 pohon kurma yang sudah berbuah. Dan dalam kebunnya juga hari ini ada rumah tempat dia tinggal. Ada rumah tempat dia tinggal bersama istrinya. Dan ditambah lagi hari ini dalam kebun itu ada telaga, ada sumber air. Di Arab itu hari ini, di negeri Arab, kalau tanah ada mata airnya, ada telaganya, maka harga tanahnya jadi berlipat-lipat ganda. Karena ada sumber airnya. Pohon kurmanya ada, rumah ada, telaga ada. Ketika beliau datang ke masjid, Nabi membentangkan takazah. Ini diperlukan ini takazah untuk dipakai di jalan Allah. Siapa yang siap korban? Maka Abu Dahda langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, aku infakkan kebunku, rumah yang ada di dalamnya, telaga yang ada di dalamnya untuk Allah dan Rasul. Nabi pun mengatakan, ku terima. Jadi akad sudah hari ini. Maka Abu Dahda pun pulang ke rumahnya. Tidak masuk kebun, di pagar kebunnya hari ini ya, dia memanggil istrinya, Assalamualaikum ya Ummu Dahda. Istrinya pun dari rumah melihat, mendengar suaminya memanggil, lihat, kenapa nggak masuk ini? Tapi karena istri soleha hari ini nggak banyak tanya. Coba kalau istri kita hari ini dari jauh kita panggil, Dek sini kau dek, kaulah kesini bang. Tapi hari ini Abu Dahda hari ini ketika dipanggil tanpa banyak tanya, hari ini dia pakai pakaian seadanya menutup auratnya. Hari ini dia pun datang ke pagar kebunnya, menanyakan kepada suaminya, wahai suamiku, kenapa nggak masuk? Suaminya bilang, kau keluar dulu. Dia pun keluar pagar. Ada apa wahai suamiku? Wahai istriku,
kebun kita ini, telaga yang ada di dalamnya, rumah kita yang ada di dalamnya, sudah aku jual kepada Allah dan Rasulnya. Mendengar pernyataan suaminya Harimnya, bagaimana tanggapan istrinya Harimnya? Seketika wajahnya langsung cerah, kelihatan senyum merona Harimnya. Dia bilang, wahai suamiku, alhamdulillah, inilah perdagangan terbaik yang pernah kau lakukan seumur hidup. Suami mantap, istri mantap. Sambutan istrinya itu, alhamdulillah, kata istrinya. Senang deh. Mereka pun pegangan tangan cari rumah kontrakan hari ini. Gak ada lagi rumah. Begitu sahabat hari ini. Coba kalau bapaknya naik mobil ini pulang diantar, naik kereta ini, loh, bang, mana mobil kita bang? Sudah abang jual kepada Allah dan Rasulnya. Apa kira-kira jawaban istri kita? Ada jemaah mau berangkat negara jauh, kurang tafakutnya. Karena abang nggak bisa berangkat, cuti belum keluar, mobil itu abang kasihkan, suruh jual, kalian jual ini mobil ini biar berangkat ke negara jauh. Apa kira-kira jawaban istri kita? Hah? Udah gila aku rasa abang ya. Udah gila aku rasa abang nih. Tapi sekian maka Allah SWT, tapi sahabat nggak begitu. Belum ada ini Pak, mungkin adalah mentah malam ini ada si antar yang berani ini mungkin kan. Nah, coba ada yang berani ini. Kalau mas turunnya 2 bulan IP dan negara jauh, insya Allah berani itu. Paling nggak kereta lah, tinggalkan aja, kasih sama Kasimnya. Kasim, ini amanahkan ini kereta ini. Itu apa? Jual aja lah untuk orang luar. Jadi kau nggak apa-apa, aku pulang naik kereta dia biar bonceng orang. Nah. Ada yang berani kira-kira Pak? Sahabat Harimnya nggak punya apa-apa, yang ada cuman itu dikorbankan. Coba Bapak yang punya kereta 2, 1 dikorbankan. Ada yang siap nih? 2 keretanya 1 dikorbankan. 1 Vario, 1 Cup 70. Cup 70-nya aja dia korbankan. Yang murahnya ya, ada yang siap? Tak main orang si antar nih. Gayanya aja yang ngeri. Ya, kalau penampilannya ngeri Harimnya. Tapi ditantang tak ada yang berani. Coba ada yang punya 2 kereta, 1 dikorbankan. Atau 1 punya itu dikorbankan. Lebih parah lagi. Makanya wajar kalau bapak tak dapat istri soleha. Karena Allah pasangkan soleha dengan soleha, salaha dengan salaha. Wajar, karena kita takut hadapnya. Jangankan untuk orang lain hadapnya. Ini keretaku Pak, jual untuk jamaah keluar. Jangankan untuk orang lain, untuk kita sendiri pun tak berani jual hari ini. Ini keretaku Pak, jual untuk tafakutku, itu pun tak berani. Kereta dia untuk dia, itu pun tak berani, apalagi untuk orang lain. Makanya jemaah tak keluar-keluar hari ini, karena itulah hari ini. Yang punya rezeki lebih bakhil, yang tak punya duit mengharap makhluk. Sama penyakitnya. Tak terbentuk jemaah. Hari ini kita membentuk jamaah dengan dasarnya pembentukan jamaah dikirim rutenya. Dasarnya apa hari ini? Kesamaan tafakut amwal. $1.000 sama $1.000, 1.500, 2.000. Sahabat dulu nggak begitu untuk jamaah hari ini. Dibentuk jamaah sesuai dengan siapa yang siap berangkat. Siapa yang angkat tangan berangkat, bentuk jamaahnya, berangkatkan. Di antara mereka yang punya rezeki lebih, korban lebih. Yang punya sedikit, yang sedikit dikorbankan. Yang nggak punya, usaha agar ada, dikorbankan walaupun sedikit. Dan sahabat yang nggak keluar akan bantu mereka. Bukan kesamaan tafakut amwal hari ini. Itu dibuat seperti itu oleh masyayikh karena kita ini masih lemah. Yang kaya bakhil nggak mau mengorbankan harta,
yang miskin nggak mau usaha mendapatkan harta. Akhirnya jemaah nggak terbentuk. Tapi sahabat hari ini siap korbankan apa saja. Maka hadirin sekalian, moga Allah SWT, kalau hari ini kita hari ini bisa belajar hari ini, pelan-pelan kita belajar hari ini. Bila bertemu panggilan Allah dan Rasulnya untuk jihad fisabilillah, maka kalau orang tua kita menghalangi, coba kita usaha. Jangan sampai orang tua kita ini hari ini menjadi penghalang kita untuk memperjuangkan agama Allah. Enggak seperti sahabat mungkin kita bunuh orang tua kita hari ini, tapi kita jelaskan kepada orang tua kita. Anak kita juga begitu hari ini, istri kita juga begitu hari ini. Usaha kita, pekerjaan kita. Belajar hari ini, meninggalkan apa-apa yang kita cintai untuk kita korbankan kepada yang lebih kita cintai, yaitu Allah dan Rasul. Kalau kita masih tidak bisa hari ini mendahulukan Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, ketahuilah hari ini bahwa kita ini masih dalam kelompok fasikin. Karena ujung ayat itu Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jangan kita pikir udah paten kali iman kita, Pak. Walaupun hari mulia kening kita sudah hitam karena banyak sujud, tasbih sudah banyak putus karena saking banyak yang dipakai, Quran sudah koyak saking banyaknya dibaca hari ini. Tapi bila datang panggilan Allah, kita tidak mendahulukan panggilan Allah daripada urusan keluarga kita, urusan rumah tangga kita, perdagangan kita, kita masih disebut Allah orang fasik. Maka semoga Allah SWT hari ini melalui usaha dakwah ini hari ini kita mau dikembalikan kecintaan kita hari ini sebagaimana kecintaan sahabat-sahabat dahulu. Jadi cinta yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada huruf fisabilillah. Untuk tiga perkara ini apapun kita siap korban. Siap insyaallah. Nah hadirin sekalian, sekarang takaza hari ini sudah dibentangkan kepada kita hari ini. Kita akan kirim jemaah ke negara jauh, kirim jemaah ke Indonesia jauh dan sebagainya. Maka hari ini kita siapkan diri kita hari ini. Kita siapkan diri kita untuk menyambut takaza agama. Bersedia Pak insyaallah. Nah, sekarang hari ini kita dengar taskil insyaallah. Allahu Akbar, Masya Allah. Hari mulia Masya Allah, nasihat yang baik sekali dari Allah melalui orang tua kita Masya Allah. Orang tua kita di Jakarta juga telah menyampaikan hari mulia pesan daripada Maulana Sa'ad dan Barakatuh, ya, bahwasanya takaza seluruh alam orang Indonesia telah diberi kehormatan Pak untuk menunaikannya. Takaza seluruh dunia Pak diamanahkan kepada orang-orang Indonesia dan disampaikan hari mulia hendaklah setiap jur pertemuan musbah diutamakan akan dibentuk jemaah-jemaah ke negara-negara jauh Pak. Ini takaza pertama teman-teman yang mulia, ya. Yang sekarang kita melalaikan Pak. Sudah berbulan-bulan masa kita beri keputusan harus segera berangkat, tapi kita masih sanggup menunda lama Pak, ya. Malam ini dari mulia kita akan buktikan Pak, yang sudah dapat rote daripada masa kita Pak, ya. Kita sekarang buat persiapan, mohon bangkit Pak, ya, yang akan keluar daripada istimewa kita ini Pak. Di mana kumpulnya Bang? Di mana kumpulnya? Sekarang kita panggil ke Brazil Pak, mohon didoakan, mohon bangkit Pak, bangkit dengan penuh kemuliaan, kesungguhan, rasa syukur Pak. Mana Pak Brazil Pak? Silakan bangkit dulu Pak, Brazil Pak. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Pak. Semoga Allah mudahkan yang ke Brazil nih Pak, wakil Indonesia, wakil umat di Indonesia, Pak Brazil Pak. Melanjutkan usaha yang telah dibuat jemaah Indonesia dari Medan, Pak Taufik dan kawan-kawan Pak. Silakan Pak, Brazil Pak, silakan. Bismillah. Ini jangan main-main lagi Pak. Jangan tukar kemuliaan dengan kehinaan nanti Pak. Allahu Akbar. Umat Nabi telah menunggu Pak, jutaan umat Nabi, telah 9 juta katanya murtad di sana Pak, karena lama kita kirim jemaah Pak, insyaallah. Segera Pak buat persiapan yang ke negara jauh Brazil Pak. Kemudian South Africa Pak, sudah putus ini. Mana South Africa? South Korea, Korea Selatan, silakan Pak.
Silakan tuan-tuan yang mulia. Kalau belum ada persiapan, kita berikan maharnya 4 buah dulu Pak, buat persiapan buat amal insyaallah. Mana Pak Siantar yang siap diantar kemana saja? Silakan Pak, mana insyaallah. Allahu Akbar. Silakan Pak. Yang ke Korea Selatan Pak, Korea Selatan. Yang ke Kamboja Pak, silakan. Bangkit Pak. Kamboja. Silakan Pak. Yang sudah darurat Pak, diutamakan Pak. Segera Pak. Ini disaksikan oleh saudara-saudara kita, para dai-dai, masya Allah, orang-orang soleh di rumah Allah ini Pak. Orang tua kita ya, terlalu utus untuk kirim menasihati kita, memberikan penerangan yang begitu jelas hari mulia tentang pentingnya kita mengambil sikap. Silakan hari mulia, masya Allah. Thailand, yang ke Thailand juga hari mulia, silakan Pak. Jangan anggap ini formalitas main-main Pak. Jangan sanggup menunda Pak ya, walaupun 1 hari. Buat persiapan hari mulia, buat ya kesungguhan untuk segera secepatnya berangkat Pak. Dan kemudian yang sudah siap berangkat negara jauh dari istimewa ini, walau rote belum ada diputuskan dari masa kita yang sudah berniat, silakan bangkit Pak. Pak dari Sitalbar, ya silakan Pak. Silakan Pak, silakan. Yang belum ada rute, kita bentuk jamaahnya, nanti berangkat paling lambat dari Jor Kudama. Silakan kalau Jor Kudama kita kurang lebih tanggal 20-21 bulan Agustus. Masih ada waktu 2 bulan lagi lebih. Silakan, silakan. Julham, Panglima perangnya Pak, masya Allah. Ya. Amirnya Julham Tanjung, silakan Pak. Dan niat berangkat dari Palestina ini. Siapa lagi Pak yang di sini yang akan berangkat? Silakan Pak, masya Allah. Allahu Akbar. Begitu berani, Allah akan turun tangan untuk membantu kita Pak ya. Ini usaha banget perlu orang yang pemberani Pak. Orang-orang pengecut akan tertinggal terus ya kan. Orang yang pemberani akan Allah majukan Pak. Allah suka dengan sifat pemberani Pak ya. Allahu Akbar. Berani Pak untuk membuktikan ya bahwasanya janji Allah itu benar, hadirin mulia. Silakan Pak. Yang ke negara jauh, silakan Pak. Kalau sahabat tadi jual ya kebunnya, rumahnya, ya, danaunya di di kebunnya, untuk fisabilillah cash, hari mulia, untuk orang lain, untuk fisabilillah, kita untuk diri kita aja Pak ya. Kita korbankan Pak, mobil kita yang cantik kepada yang sederhana mungkin, yang 2 kendaraannya, ya, 1 disaidkan mungkin, ya, silakan Pak. Yang rumah sewanya 5, ya. Ya Pak, ini banyak yang punya rumah sewa nih Pak. Kenapa kalau disaidkan 1 rumahnya Pak? Ya, 2 ya kan? Silakan nih Pak. Ini banyak ini orang kaya di Siantar nih. Silakan Pak. Siapa lagi Pak? Negara jauh nih Pak. Silakan. Bismillah, Bismillah. Yang sudah IPB Pak, silakan. Kalau yang IPB naik ke negara jauh, nanti yang lain akan naik juga Pak. Kalau kita berhenti pada pengorbanan kita, nanti kita penghalang kawan-kawan kita untuk naik maju. Silakan Pak. Siapa yang siap akan berangkat negeri jauh dari Jor Kudama nanti Pak? Silakan. Ada Pak. Bismillah. Bismillah. Agar dicatat ya. Ada sumpah negara jauh itu Pak Taufik akan mencatat nama-nama kita. Silakan Pak. Ada? Silakan Bapak sekalian. Ke negara jauh ini bukan hanya untuk orang yang sudah punya duit, cukup Pak. Walaupun di kantong kita belum ada uang hadimnya, kalau niat kita kuat, usaha kita sungguh-sungguh, doa kita sungguh-sungguh, nanti Allah yang mencukupkan hadimnya. Silakan Pak, berani hadimnya, berniat, berani berniat dan berani buat usaha. Nanti Allah akan selesaikan urusan kita. Kita lihat kawan-kawan kita sebagian besar yang berangkat negara jauh itu ya orang biasa-biasa hadimnya. Justru yang pagi, sore, siang, malam cari duit itu yang nggak keluar-keluar tuh hadimnya. Ya, coba kita lihat itu hadimnya yang nggak keluar-keluar itu. Alasannya apa? Nggak ada uang Pak. Padahal pagi, siang, sore cari duit, tapi nggak ada uang juga untuk keluar. Yang pengangguran tapi sungguh-sungguh dakwah hari ini justru berangkat ke luar negeri. Jadi kita ini keluar hari ini ya, bukan karena uang kita, tapi karena Allah pilih atas keinginan, niat kita dan kesungguhan kita.
Siapa Pak? Silakan niat berangkat. Bismillah Pak, bismillah. Ke negara jauh. Bismillah. Jangan lihat kantong kita hari ini. Siapa? Silakan Pak. Siapa yang siap ini? Walaupun belum ada uang sudah niat hari ini. Nanti kita minta kepada Allah. Kalau ada yang dikorbankan, kita korbankan. Nggak ada yang dikorbankan, minta kepada Allah. Allah Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cuma kadang-kadang kita mintanya nggak sungguh-sungguh Pak. Coba kalau kita minta kepada Allah sungguh-sungguhnya, sama seperti kita mencari rezeki hari ini. Orang kerja dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 berkeringat-keringat hanya untuk dapat gaji 100-200 ribu. Berkeringat-keringat kena terik panas matahari. Tapi minta kepada Allah cuma 2 rakaat 2 menit. Bagaimana hari ini? Coba kalau minta kepada Allah berdiri 2 jam, 3 jam, 4 jam hari ini. Sampai mau tumbang baru rukuk. Sudah mau rukuk, udah mau tumbang baru berdiri. Kita nggak pernah hari ini minta kepada Allah sampai berkeringat-keringat. Baru sikit, assalamualaikum, doa ya Allah, ya Allah. Minta ecek-ecek hari ini, mana Allah kasih hari ini. Silakan Pak, siapa yang siap ini Pak? Siapa yang bangkit minta Pak? Kepada Allah. Bismillah, ada, ini, Pak, ada Pak. Negara jauh, negara jauh. Masya Allah. Coba siapa yang berdiri Pak? Yang siap berdiri ini kita doakan Allah ampunkan semua dosa-dosanya, Allah terima semua amalnya. Amin. Amin. Siapa ini Pak? Siapa Pak? Satu orang nih. Allahu Akbar. Yang siap berangkat ke negara jauh. Allahu Akbar. Taqabbalallah, Masya Allah. Siapa namanya? Saniadi. Dari mana? Bumbungan. Semoga Allah ampunkan semua dosa-dosa beliau. Amin, amin. Allah terima amalnya. Amin. Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh-soleha. Ke belakang sana. Berangkat sana, langsung catat namanya ya. Siapa lagi Pak? Siapa lagi Pak? Negara jauh Pak, yang sudah ITB Pak. Siapa yang berdiri di hadimnya, semoga Allah terima dia dalam usaha dakwah. Amin, amin. Ya. Allah kekalkan. Allah angkat derajatnya dunia akhirat. Silakan Pak. Siapa lagi? Siantar Pak, siapa? Siap diantar surah Alam Pak, insyaallah. Bismillah. Masya Allah. Orang Siantar terkenal pemberani nih Pak. Ini kenapa pada takut nih kayaknya? Ya? Di sini banyak DPB nih. Pak. Mana Pak? Silakan Pak. Ini udah berubah ini Pak. Dari Siantar siap diantar jadi siap ditampar nampaknya kan? Mau ditampar lagi dengan bayan yang keras lagi Pak. Insyaallah. Silakan, silakan. Siapa lagi nih yang siap negara jauh nih? Jangan dilawan hati kita Pak. Hati kita kepingin, aku sebenarnya kepingin, tapi nggak diikuti keinginan itu, malah dilawan. Kalau keinginan buruk itu dilawan Pak. Tapi kalau keinginan baik jangan dilawan, ikuti. Coba Pak ini, jangan ditipu nih. Yang hatinya pingin ke negara jauh, silakan berdiri. Bismillah. Silakan. Allah. Nanti masalah-masalah berikutnya kita musyawarahkan. Ada kekurangan mengadu kepada Allah. Ada siap nih. Masya Allah. Silakan Pak. Satu orang lagi kita minta. Satu orang lagi. Satu orang yang siap berangkat negara jauh dalam keadaan belum mencukupi, banyak masalah, tapi siap berangkat. Nah, orang yang siap berangkat dalam keadaan tiba-tiba, nanti dia akan lihat bantuan Allah yang tiba-tiba. Berdiri dulu Pak, Pak. Berdiri doakan masalah. Siapa? Siapa yang namanya Pak? Mau catat nama mau kencing? Mau catat nama. Jazakallah. Silakan. Semoga Allah mudahkan, Allah kabulkan insyaallah. Allah berkati harta diri keluarga semua insyaallah. Amin. Amin. Lagi Pak, ada lagi? Ada lagi negara jauh. Peluang emas ini Pak, sebelum ditutup Pak. Ini banyak DPB ini Mir. Belum berani bangkit nih kan? Yang nggak cash nggak apa-apa Pak, sampai Jur nanti, sampai bulan 8 masih bisa. Sampai bulan 8, silakan, negara jauh. Masya Allah. Persiapan Pak, hampir 2 bulan persiapan. 1,5 bulan. Insyaallah. Bapak sekalian, Allah SWT, kita hari ini sering doa minta kepada Allah, tapi nggak kabul-kabul hari ini kan? Kenapa hari ini kita minta lama baru datang? Kadang-kadang nggak datang-datang hari ini. Kenapa hari ini? Karena kita pun kalau dipanggil Allah lama juga baru datang hari ini. Ya. Kita dipanggil Allah lama baru datang. Kadang nggak datang-datang juga hari ini. Kita kalau kita minta kepada Allah langsung cash. Tapi Allah minta kepada kita hari ini, kita nggak mau. Bagaimana hari ini kita mau cash hari ini? Lihat sahabat-sahabat hari ini. Mereka hari ini kapan diminta Allah, mereka langsung terima, langsung sambut. Maka kapan saja mereka minta kepada Allah, Allah kasih hari ini.
Taqabbalallah, masya Allah. Orang tua kita. Gimana yang muda nih Pak? Siapa Pak yang muda menemani nih? Silakan, silakan. Ini betul-betul ditampar nih Pak, tamparan berat nih Pak. Orang tua bangkit, yang muda masih belum bangkit Pak. Siapa lagi Pak? Masalah. Bismillah. Silakan Pak, silakan. Sering kita mengeluh, doa nggak diterima, doa nggak diterima. Bapak jangan mengeluh. Itu tidak diterima doa Bapak karena Bapak juga buat begitu kepada Allah. Silakan. Siapa Pak yang siap ini berangkat? Masalah-masalah nanti dimusyawarahkan. Bismillah. Silakan, silakan. Jangan malu-malu Pak, jangan ragu-ragu Pak. Yang sudah pernah IPB 4 bulan berangkat negara jauh. Allahu Akbar. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Taqabbalallah. Allahu Akbar. Orang tua lagi, masya Allah. Orang tua. Yang mana yang muda nih, masya Allah. Mana yang muda Pak? Yang muda, yang muda. Allahu Akbar. Yang muda Pak masih segar nih Pak, mahal harganya Pak, ya kan? Banyak tantangan, banyak apa nih kan? Silakan Pak, masih ada nih Pak. Kalau di sebelahnya ada yang sudah IPB coba Pak, dikit-dikit sedikit Pak. Bapak kan IPB Pak, nggak bangkit Bang gitu kan? Ya. Silakan tuan-tuan dimulai. Taqabbalallah, orang tua lagi. Allahu Akbar, masya Allah. Orang tua lagi. Semoga Syahid di negeri jauh, nanti istananya diukur dari Amerika ke Siantar nih. Amin. Panjang istananya, masya Allah. Bapak sekalian, nanti Pak di dalam surga itu, istana dalam surga, pintu kamarnya itu Bapak sekalian paling sedikit 70 kamar. Ada yang 700, ada yang 7.000, ada yang 7 juta bahkan. Allahu Akbar. Dan setiap kamar itu hari mulia bidadarinya beda-beda. Subhanallah. Ya. Kalau kita masuk satu pintu hari mulia, keluar bidadarinya. Dia akan tanya kepada kita, abang ingat nggak samaku? Dia bilang kapan jumpa? Nggak pernah. Dia bilang kita pernah jumpa bang. Abang kan dulu pernah keluar di Kolombia. Aku bidadari Kolombia. Allahu Akbar. Kita masuk kamar lain hari mulia, keluar lagi bidadari. Abang ingat sama aku? Nggak ingat. Aku bidadari Amerika. Semakin banyak negara yang kita datangi hari mulia, maka bidadari kita modelnya beda-beda. Allahu Akbar. Bapak keluar di Siantar aja nggak kemana-mana. Bidadari satu muka aja macam muka orang Siantar hari ini. Allahu Akbar, masya Allah. Siapa ini Pak? Kita keluar ke Cina, bidadari Cina. Keluar ke Afrika, bidadari Afrika. Jangan Bapak pikir kalau bidadari Afrika itu sarjana hitam kelam. Allah buat cantik hari ini. Silakan Pak. Siapa yang siap ini berangkat negara jauh? Jangan main di kampung aja. Atau mau dari Siantar aja Pak? Masya Allah. Sini Pak, boleh. Sini Pak, lagi Pak. Yang muda-muda dulu Pak. Yang muda, yang muda. Tadi 3 udah tua semua. Nah 3 orang lagi diminta yang muda menemani yang tua tadi. Mana nih? Ini Pak Kasim nih duduk aja nih. Gimana Pak? Kalau Amirnya bangkit semua nanti. Baru pulang loh. Silakan, silakan negara jauh. Silakan Pak, masalah. Nanti bapak-bapak kalau nggak keluar negara jauh di akhirat nanti menyesal Pak. Hah? Bapak kalau jumpa, mudahkan masalah. Bapak kalau jumpa nanti sama sahabat-sahabat mau cerita apa Bapak? Haji Zakaria, masalah. Pak Haji Zakaria, silakan. Pak Haji Burhan berangkat lagi Pak. Masya Allah. Baru pulang dari Kolombia Pak, ya berangkat lagi Masya Allah. Kalau ada takaja bisa baru pulang pun berangkat lagi Pak dengan musyawarah Pak, Masya Allah. Siapa lagi Pak? Ini dari Taqabbalallah, Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Hadi Umar, Masya Allah. Allah terima Insya Allah. Amin, amin. Silakan Pak. Bapak ini niat saja, kemudian doa, usaha. Kalau nggak berangkat pun dapat pahala berangkat kerja Allah. Nggak bayar hari ini. Kalau niat ini nggak diminta paspor, nggak diminta uang. Nah besok baru datangi Bapak, minta mana paspornya, mana uangnya. Malam ini berdiri dulu Pak. Silakan yang siap negara jauh. Spesial orang Siantar dulu nih Pak. Masya Allah. Allahu Akbar. Siantar. Bismillah Pak, Masya Allah. Mana Pak, minta lagi yang muda. Ini lain Pak, sekarang tuh negara Jawa dikasih luang waktu Pak. Lama ditunggu ini Pak. Allahu Akbar. Bismillah Pak, Bismillah. Coba keker yang mana DPB ini Pak. Silakan Pak, ini sekarang jemaah Sri Lanka sudah masuk kemari, Malaysia sudah masuk. Kita pun mau kirim jemaah ke sana hari ini. Nah, nggak bisa yang jauh-jauh kali, yang dekat juga boleh. Ke Malaysia sekarang sudah bisa masuk. Thailand sudah bisa masuk. Pak Ali Mandar baru pulang dari Thailand.
Bismillah. Silakan Pak, nggak bisa jauh, dekat pun jadi, tapi keluar negeri kita. Ada lagi? Taqabbalallah. Siapa namanya Dek? Siapa namanya? Urwah. Urwah, Masya Allah. Urwah, masalah. Taqabbalallah. Ya, masalah. Silakan Pak, masalah. Ada lagi Pak? IPB Pak, masalah. IPB Pak. Silakan Pak yang mau ke IPB. Coba kita dengarkan keterangan orang tua kita tentang IPB ini Pak. Nah, siapa yang segera Pak, IPB? Silakan ke IPB Pak. Pakistan udah buka. Visanya sudah banyak yang dapat. Saya pun udah dapat visa Pakistan. Silakan ke Pakistan Pak. Pakistan. Halo, ada yang lihat Mas Turah Pakistan? Taqabbalallah. Silakan Pak. Pakistan, yang mau ke Pakistan, yang belum pernah 4 bulan IPB, segera berangkat ke IPB. Tahun depan kita bisa berangkat negara jauh. Silakan. India, Pakistan Bang. IPB. Tapi sekarang yang bisa cuman Bangladesh, Pakistan. Ya. Dan Pakistan ada lebih mudah ya? Pakistan sekarang lebih mudah. Nah, silakan Pak. Kita udah dapat visa Pak. Beberapa orang dapat visa udah. Silakan, Masya Allah, Subhanallah. Semoga mudahkan. Silakan. Bapak-bapak yang sudah pernah 40 hari atau 4 bulan dalam negeri, niat 4 bulan IPB. Silakan. Sekarang Pakistan terbuka. Bentuk jemaahnya terus Pak. Minimal yang tidak catat nama jangan berdiri dulu Pak. Jangan berdiri dulu. Sabar sebentar, sabar. Mohon Pak, ini puncak-puncak rahmat Allah nih Pak. Jangan karena kita ke tempat lain nanti buyar nih Pak. Hidayah ini nggak sampai sama kawan-kawan kita, ya, karena konsentrasi yang terganggu. Anak-anak kami insya Allah duduk sebentar insya Allah, ya. Silakan, ya. Silakan Pak IPB sampai jur nanti, paling lambat sampai jur. Silakan. Bismillah. Allahu Akbar. Semoga mudahkan yang mendaftarkan nama, insya Allah. Allah cukupkan keperluan yang mudahkan urusannya, selesaikan masalahnya. Berkati harta keluarganya semua, hidupnya. Kalau ada yang siap 40 hari Masturo ke Pakistan boleh berdiri insya Allah. Silakan Pak. Ini Masturo 40 hari. Talbar ada satu jemaah nih ke Pakistan. Silakan Pak. Pak Bukhari dan kawan-kawan. Kita mungkin sudah pergi kemana-mana, tapi istri kita belum kemana-mana. Kita bawa dulu ke Pakistan, nanti tahun-tahun depan sudah bisa kemana-mana insya Allah. Silakan Pak. Di Medan sana Bapak sekalian sudah ada Masturo yang berangkat ke negara jauh, ada yang 12 negara, 10 negara. Itu perempuan Pak. Ciantar ini pun ada Masturo yang sudah lebih dari 10 negara. Jangan kalah kita sama perempuan. Silakan yang laki-laki yang siap negara jauh, siap ke PBB berdiri. Yang Masturot juga mau keluar Masturot berangkat insyaallah. Akbar. Semoga mudahkan yang bangkit insyaallah. Ke Pakistan. Sekarang ini Hadirin mulia, dimohon hadirin mulia dengan tertib dan teratur, jangan sempat ada yang lepas daripada taskil malam ini. Kita harapkan agar per jemaah safar yang bergerak di halka-halka masing-masing Pak, kita mintakan agar bergabung di misalnya tiang nomor 1 nih, Siantar bisa. Ada ya, ada tempatnya. Tiang itu sudah ada nomor halkanya itu. Silakan Pak, sesuai dengan nomor-nomornya di tiang-tiang Pak, dan juga jemaah safar yang bergerak di halka tersebut mengkoordinir, mendata kembali apa yang telah diusahakan selama seminggu ini di halka-halka tersebut. Silakan Pak menuju tiang-tiang yang ada nama daripada halka-halka kita Pak. Segera Pak, yang 4 bulan di dalam negeri mendaftar di tiang masing-masing. Nanti penanggung jawabnya datang ke sana. Jemaah safar boleh standby di situ. Tiang 1 sana Siantar Kota, tiang 2 apa itu? Apa itu Pak? Apa tiang 2 itu Pak? Silakan Pak. Coba ini orang Siantar coba. Silakan Pak. Disebut nih supaya jangan berserakan. Agar jangan ke tempat wudhu Pak. Nanti ada waktu insya Allah ya. Jangan kita bubar kemana-mana, nanti gagal taskil kita Pak. Dimohon kesabarannya. Silakan, jangan kemana-mana dulu Pak. Dimohon pengorbanannya Yang 4 Pak. bulan 40 hari mendaftar di
halka masing-masing. Tolong Pak penanggung jawabnya, kalau nggak ada jemaah safar, jumidarnya Pak, tolong Pak dikoordinir ya. Dipastikan hari mulia yang sudah diusahakan itu memang datang, dan kalau belum lengkap nanti kita akan usuli lagi insya Allah. Masih sempat mengusulkan Bayan Hidayah besok jam 8.30 Silakan Pak menuju tiang masing-masing Pak. Ini mana ini, masih banyak yang diam ini. Silakan tuan-tuan yang mulia. Silakan Pak, mohon dikoordinir ini ya. Mohon ini jemaah safar coba dicek kembali ini. Yang Stalbar, yang Siantar Kota, yang Martoba dan sebagainya Pak. Mohon penanggung jawab halkah Pak, dibantu dengan jemaah safar ke halkah-halkah tersebut untuk mengkoordinir pencatatan ya kembali ya jemaah-jemaah yang sudah disiapkan. Boleh subah-subahnya juga tolong dibantu, subah 40 hari 4 bulan setiap halqa untuk bisa kembali jemaah sudah berkumpul yang disiapkan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.